Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jason Yusuf Abijoko dengan NIM akhir 016. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang sampling, request rate, dan konvolusi. Langkah awal pada sistem multimedia adalah untuk menciptakan atau menangkap atau mengubah sinyal ke dalam bentuk digital. Sinyal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog direpresentasikan dengan fungsi kontinu pada sumbu waktu dalam titik tertentu, sedangkan sinyal digital direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di saat tertentu. Kelebihan sinyal digital dibanding sinyal analog yaitu penggabungan beberapa data digital dapat menciptakan konten yang lebih kompleks dan interaktif. Sinyal digital juga lebih anti rusak akibat waktu dan jarak. Data digital dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien, kemudian mudah disimpan di dalam media penyimpanan magnetik maupun elektronik. Untuk konversi sinyal digital dari ke sinyal analog, dapat mencakup dua hal, yaitu pencuplikan atau sampling dan kuantisasi atau quantization. Pertama, saya akan bahas quantization dulu secara ringkas. Kuantisasi adalah proses pembulatan angka hasil sampling ke dalam sejumlah level terbatas dengan rumus XQ dalam kurung N sama dengan Q dalam kurung XS dalam kurung N, di mana Q adalah fungsi pembulatan. Dilanjut dengan sampling. Sampling adalah pencuplikan nilai atau angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik dengan rumus XS dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N dikali T, di mana T adalah periode sampling dan N adalah pencacah cuplikan. Ada juga fungsi F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi sampling. Pada proses sampling dimulai dengan adanya sinyal analog seperti yang dihasilkan oleh mikrofon, sinyal listrik dari sensor, atau jenis sinyal analog lainnya. Frekuensi sampel atau F dan periode sampel atau T dapat dihitung menggunakan rumus tadi. Setelah Anda menentukan frekuensi sampel dan periode sampel, Anda dapat mulai mengambil nilai sampel dari sinyal analog pada interval waktu tertentu, yaitu T secara teratur. Hasil dari setiap pengambilan sampel disimpan sebagai elemen dalam deret waktu diskrit dengan rumus tadi. Setelah Anda mengambil semua sampel, Anda memiliki serangkaian nilai yang mewakili sinyal analog dalam bentuk sinyal digital. Sinyal digital tersebut kemudian dapat disimpan dalam format digital seperti WAV atau MP3. Semakin tinggi frekuensi sampel yang digunakan, maka semakin baik pula kualitas hasil konversi sinyal analog. Namun, file digital yang dihasilkan akan lebih besar juga karena ada lebih banyak sampel yang diambil. Kita lanjut juga dengan contoh soal. Misalkan ada sinyal dengan rumus 2 sin dalam kurung 2pi dikali 1000 T dengan frekuensi sampel sama dengan 8000 Hz. Maka, periode sama dengan 1 dibagi 8000 yang dapat hasil 0,000125 second. Dengan mengetahui T, maka kita bisa mencakup rumus XS sama dengan X dalam kurung N dikali T. Pada T0, yaitu X dalam kurung 0 dikali 0,000125 dengan rumus 2 sin 2pi dikali 1000 dikali 0 dengan hasil akhir yaitu 2. Kemudian kita lanjut dengan T1 dengan X sama dalam kurung 1 dikali 0,000125 dengan rumus 2 sin 2pi dikali 1000 dikali 0,000125 dan hasil akhir yaitu 2. Hasil dari konversi ini adalah sinyal digital X dalam kurung N yang merepresentasikan nilai X dalam kurung T pada interval waktu T yang sama. Ini adalah representasi diskrit dari sinyal asli atau XT yang dapat digunakan dalam pengolahan sinyal digital lebih lanjut. Dan untuk langkah-langkah tersebut bisa kita teruskan hingga kita mendapatkan sinyal digital XN. Dalam dunia nyata, sinyal XT dapat berupa apa saja seperti suara, gambar, tekanan, suhu, dan banyak lagi jenis sinyal lainnya. Setiap jenis sinyal memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan nilai-nilai yang dapat diambil oleh XT akan sangat bervariasi, tergantung pada jenis sinyalnya. Oleh karena itu, maka dilakukan konversi sinyal analog menjadi sinyal digital dengan memfaktorkan juga Nyquist rate, yaitu 2 kali frekuensi maksimum pada sinyal asli. Jika Anda mengambil sampel dengan lebih sedikit daripada Nyquist rate, maka informasi dalam sinyal asli akan hilang, dan ini akan menghasilkan aliasing, atau munculnya sinyal lain. Dengan rumus, frekuensi Nyquist rate sama dengan 2 kali frekuensi asli. Misalkan ada frekuensi asli dengan 1000 Hz. Maka frekuensi Nyquist-nya adalah 2 dikali 1000 Hz, yaitu 2000 Hz. Dengan itu kita dapat mendapatkan periode yang baru, yaitu 1 dibagi 2000 Hz, yaitu 0,0005
Topik terakhir yang akan saya bahas adalah konvolusi. Konvolusi merupakan operasi matematis yang digunakan dalam proses pengolahan sinyal dengan penerapan fungsi rekonstruksi agar menghasilkan aproksimasi yang baik dari sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana F adalah hasil konversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan G adalah fungsi konstruksi yang digunakan. Kualitas fungsi rekonstruksi dan frekuensi sampel yang digunakan akan mempengaruhi seberapa baik aproksimasi sinyal analog yang dihasilkan. Dengan contoh F dan G pada gambar di bawah, dengan F yaitu gelombang dan G adalah fungsi rekonstruksinya, maka akan mendapatkan contoh hasil konvolusi sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa sebenarnya hasil gelombang pada konvolusi ini merupakan gelombang yang sama persis dengan contoh sebelumnya dikarenakan sepertinya pada fungsi rekonstruksi G itu semua memiliki value yang sama, sehingga gelombang sinyal mengikuti juga pada bentuk semulanya. Selebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.